Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Saya harap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, serta siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran matematika kelas 4 dengan materi operasi bilangan pecahan. Sebelumnya, saya menggunakan media PowerPoint interaktif sebagai media pembelajaran pada materi kali ini. Nah, adik-adik, mari kita belajar dengan semangat. Langsung saja kita mulai. Setelah adik-adik menekan tombol mulai, maka akan muncul menu utama, di mana menu utama ini memuat 3 poin utama. Pada poin pertama, ada profil. Profil ini berisikan biodata saya atau sebagai perkenalan. Kemudian yang kedua ada tujuan, di mana tujuan ini berisi tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Lalu yang terakhir ada materi, di mana materi ini memuat materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita masuk ke menu yang pertama, yaitu menu profil. Menu profil ini sebagai perkenalan, jadi izinkan saya memperkenalkan diri. Saya dari Universitas Negeri Gorontalo. Nama saya Nurlaila Ismail Tani dengan nomor induk mahasiswa 41400022 dengan prodi Pendidikan Matematika, jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Selanjutnya kita masuk ke menu tujuan. Tujuan yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini yang pertama adalah agar peserta didik dapat mengetahui apa itu bilangan pecahan. Yang kedua, agar peserta didik mengetahui cara menyederhanakan bilangan pecahan. Yang ketiga, agar peserta didik mengetahui cara operasi penjumlahan bilangan pecahan. Yang keempat, agar peserta didik mengetahui operasi pengukuran bilangan pecahan. Pengurangan bilangan pecahan. Yang kelima, agar peserta didik mengetahui cara operasi perkalian bilangan pecahan. Dan yang terakhir, agar peserta didik mengetahui cara operasi pembagian bilangan pecahan. Baik, itu saja tujuan dari pembelajaran kali ini. Selanjutnya kita langsung masuk ke materi. Yang pertama adalah pengertian dari bilangan pecahan. Bilangan pecahan adalah bagian dari satu keseluruhan dari suatu kuantitas tertentu. Secara matematis, bilangan pecahan dapat disimbolkan dengan A per B. Adik-adik bisa lihat ini ya. Jadi, bilangan A per B dibaca dengan A per B. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Baik, ini hanya sekedar mengingatkan untuk kita masuk ke operasi perhitungan bilangan pecahan.
Ada baiknya teman-teman sudah menguasai terlebih dahulu konsep FPB dan KPK. Karena pada operasi bilangan pecahan ini kita menggunakan FPB dan KPK. Agar lebih jelasnya, kita langsung masuk ke bentuk-bentuk bilangan pecahan. Bentuk-bentuk bilangan pecahan terdiri atas 3 bentuk. Yang pertama ada pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Langsung saja kita masuk ke pecahan biasa. Pecahan biasa. Pecahan biasa adalah pecahan yang paling umum yang dituliskan dalam bentuk A per B. Contoh 1 per 2, di mana 1 adalah A dan B dan 2 adalah B. Kemudian yang kedua, 2 per 3. 2 adalah A dan 3 adalah B. Yang berikut 3 per 4, di mana 3 adalah A dan 4 adalah B. Kemudian yang berikut ada 4 per 5, di mana 4 sebagai A dan 5 sebagai B. Lanjut kita ke pecahan campuran. Pecahan campuran adalah bentuk pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan. Contoh, 2 1 per 3, di mana 2 ini adalah bilangan bulat dan pecahannya adalah 1 per 3. Jelas ya teman-teman? Jadi ini adalah bilangan bulatnya dan ini adalah bilangan pecahannya. Ada 3, 5 per 6, dan 5, 1 per 2. Dan masih banyak lagi contoh lainnya. Selanjutnya ada pecahan desimal. Desimal sendiri adalah bentuk pecahan yang merupakan hasil pembagian dari pembilang dan penyebut. Desimal merupakan bentuk pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya. Di sini sudah dikatakan bahwa desimal adalah bentuk pecahan yang merupakan hasil dari pembagian dari bilangan pembilang dan penyebut. Contoh di sini ada 0,5. Lalu apa ini 1 per 2? Nah, maksudnya adalah 1 per 2 jika kita operasikan pembagian 1 dibahagi 2, maka hasilnya adalah 0,5. Jadi 1 per 2 ini, bilangan pecahan 1 per 2 ini, jika kita ubah ke dalam bentuk desimal, maka hasilnya adalah 0,5. Begitu juga dengan 2 per 5. 2 dibahagi 5, maka hasilnya adalah 0,4. Berikut 1 per 5. 1 dibahagi 5 sama dengan 0,2. Untuk agar teman-teman lebih paham lagi, maka haruslah sering-sering berlatih membuktikan bahwa bilangan desimal ini sama saja dengan bilangan pecahan ini. Selanjutnya kita masuk ke operasi hitung pecahan. Operasi hitung terdiri dari 5 bagian atau 5 poin. Yang pertama ada penyederhanaan, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Langsung saja kita masuk ke operasi yang pertama, yaitu penyederhanaan.
Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi bentuk paling sederhana. Untuk menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama atau FPB dari angka pembilang dan penyebut. Seperti yang sudah saya jelaskan di awal bahwa konsep FPB dan KPK sangat diperlukan dalam operasi bilangan pecahan. Kita lanjut ke contoh. Contoh yang pertama ini adalah contoh yang menggunakan FPB. Contoh, sederhanakanlah pecahan berikut. 12/18. Maka yang pertama harus kita tentukan adalah FPB dari 12 dan 18. Jadi sudah ditemukan bahwa FPB dari 12 dan 18 itu adalah 6. Maka langsung saja 12-nya dibahagi 6, 18-nya dibahagi 6, maka sama dengan 2/3. Selanjutnya ada contoh yang menggunakan membagi dengan bilangan yang sama. Soalnya sama, sederhanakanlah pecahan berikut yaitu 12/18. Karena 12 dan 18 dapat dibahagi 2, maka langsung saja kita bagi 12 bahagi 2 sama dengan 6. 18 bahagi 2 sama dengan 9. Jadi hasilnya sudah ada, sudah lebih sederhana daripada 12/18. Namun setelah kita lihat lagi bahwa masih ada bilangan yang dapat membagi kedua bilangan ini. Jadi kita menyederhanakan lagi dengan membaginya dengan 3. Kenapa 3? Karena 6 dan 9 dapat dibagi 3. Maka langsung saja seperti langkah sebelumnya, kita langsung bagikan 6 bahagi 3, 9 bahagi 3, sama dengan 2/3. Jadi hasilnya sama ya dengan contoh sebelumnya. Jadi bentuk sederhana dari 12/18 adalah 2/3. Selanjutnya kita masuk ke penjumlahan. Untuk menghitung penjumlahan pecahan terdapat 2 cara yang digunakan, yaitu penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan beda penyebut. Yang pertama, penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Untuk menghitung penjumlahan pecahan yang memiliki penyebut sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Contoh, misalkan kita akan menjumlahkan 2/5 ditambah 1/5. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini penyebutnya sama ya, yaitu 5. Maka kita tuliskan saja langsung 5, karena penyebutnya tetap, tidak berubah. Langsung saja kita jumlahkan pembilang dari masing-masing pecahan. Jadi di sini pembilangnya 2 dan 1, langsung kita jumlahkan, 2 tambah 1 sama dengan 3, dan penyebutnya tetap, maka hasilnya adalah 5/3. Yang berikut ada penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Untuk menghitung penjumlahan pecahan beda penyebut, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Untuk menyamakan penyebut, kita menggunakan KPK. Untuk lebih lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Misal kita akan
menjumlahkan pecahan 2/3 dan 1/4. Jadi kita bisa lihat bahwa di sini penyebutnya beda ya. Oke, untuk menyamakan penyebut pecahan, kita cari KPK dari penyebutnya, yaitu 3 dan 4. Maka diperoleh 12. Jadi 12 ini adalah KPK dari penyebutnya, yaitu 3 dan 4. Kemudian masing-masing penyebut pecahan diubah menjadi 12. Maksudnya bagaimana? Jadi begini teman adik-adik. 12 ini kita tuliskan saja langsung, kemudian kita operasikan dengan cara seperti ini. 12 dibahagi 3 hasilnya 4. Kemudian 4 dikalikan dengan 2 maka hasilnya 8. Selanjutnya untuk pecahan yang ini, 1/4. Jadi 12-nya kita tulis kembali, kemudian 12 dibagi 4 sama dengan 3, kemudian 3 kita kalikan dengan 1, maka hasilnya adalah 3. 3/12. Karena di sini 8/12 dan 3/12 sudah memiliki penyebut yang sama, maka kita langsung operasikan saja dengan sesuai dengan penjelasan yang tadi, yaitu operasi penjumlahan pecahan yang penyebutnya sama. Atau dengan kata lain, pembilangnya ini langsung kita jumlahkan. 8 tambah 3 sama dengan 11, maka hasilnya 11/12. Nah, selanjutnya ada operasi pengurangan bilangan pecahan. Pengurangan. Untuk menghitung pengurangan pecahan juga terdapat dua cara yang digunakan, yaitu pengurangan pecahan berpenyebut sama dan beda penyebut. Yang pertama, pengurangan pecahan berpenyebut sama. Untuk menghitung pengurangan pecahan yang memiliki penyebut sama, kita hanya mengurangi pembilangannya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Kurang lebih pengurangan ini sama saja dengan penjumlahan ya teman-teman. Contoh, misalkan kita akan menjumlahkan 2/5 kurang 1/5. Jadi ini sama ya penyebutnya. Langsung saja kita kurangi pembilangnya dari masing-masing pecahan dan penyebutnya yang tetap. Jadi ini ya pembilang 2 dan 1 ini langsung saja kita kurangi. Jadi 2 kurang 1 sama dengan 1 dan penyebutnya 5, jadi sama dengan 1/5. Selanjutnya pengurangan pecahan berpenyebut berbeda. Untuk menghitung pengurangan pecahan beda penyebut, maka kita harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Langsung saja ke contoh. Misalkan di sini ada 2/5 dikurangi 1/3. Untuk menyamakan penyebut pecahan, kita cari KPK dari penyebut, yaitu 5 dan 3. Maka diperoleh 15. Jadi 15 ini adalah KPK dari 5 dan 3. Kemudian masing-masing penyebut pecahan diubah menjadi 15. Jadi seperti penjelasan sebelumnya, kita tuliskan kembali dulu ini 15. Kemudian 15 ini dibahagi 5, hasilnya adalah 3, kemudian 3 dikali 2 hasilnya adalah 6. Selanjutnya, 1/3, 15 dibahagi 3 hasilnya 5. 5 dikali 1 sama dengan 5. Setelah kita menemukan ini penyebutnya yang sama, maka langsung kita tuliskan kembali. 6/15 kurang 5/15 sama dengan, langsung saja kita kurangi kita kurangi pembilangnya, yaitu 6 dan 5.
6 kurang 5 sama dengan 1/15. Cukup mudah ya teman-teman. Baik, sekarang selanjutnya kita masuk ke perkalian. Untuk menghitung perkalian pecahan, caranya adalah mengalihkan pembilang dengan pembilang, serta penyebut dengan penyebut. Agar lebih jelasnya, kita langsung ke contoh. Misalkan yang kita kalikan adalah 2/5 kali 1/3. Jadi sesuai aturannya tadi, kita kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Jadi kita tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi. Jadi kita langsung bisa mengoperasikannya. Jadi di sini kita bisa langsung mengalihkan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Maka 2 kali 1 sama dengan 2, 5 kali 3 sama dengan 15. Maka hasil dari 2/5 dikali 1/3 sama dengan 2/15. Sangat mudah ya adik-adik. Agar adik-adik lebih memahami lagi, ada baiknya adik-adik berlatih dengan contoh soal yang lain. Selanjutnya kita masuk ke pembagian. Untuk menghitung pembagian pecahan, caranya yaitu membalikkan pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang pada bilangan pembagi. Kemudian mengubah operasi pembagian menjadi perkalian. Cukup rumit ya kalau didengar, jadi kita langsung ke contoh. Jadi misalnya yang akan kita operasikan adalah 2/5 dibagi 1/3. Seperti aturan yang tadi, kita membalikkan pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang pada bilangan pembagi. Jadi bilangan pembagi ini yang ini ya teman-teman. Kemudian mengubah operasi pembagian menjadi perkalian. Maksudnya bagaimana? Langsung saja saya jelaskan ya. Jadi kan di sini ada 2/5 dibagi 3/1. Maka dengan aturan yang tadi kita membalikkan pembagian jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang pada bilangan pembagi. Jadi ini yang harus kita balik teman-teman. 3/1. Mohon maaf, yang kita balik adalah ini. 1/3. 1/3 kita balik menjadi 3/1. Nah, setelah dibalik, langsung saja kita ubah menjadi operasi perkalian. Jadi setelah sudah berubah, jadi yang ini sudah diubah, ya 1/3 sudah diubah menjadi 3/1 atau dibalik, maka selanjutnya kita operasikan seperti operasi perkalian. Jadi langsung saja kita kalikan 2 kali 3 sama dengan 6, 5 kali 1 sama dengan 5. Maka hasil dari pembagian 2/5 bahagi 1/3 adalah 6/5. Bagaimana adik-adik? Cukup mudah ya. Agar lebih menambah pemahaman tentang ini, ada baiknya adik-adik berlatih dengan contoh soal yang lain. Baik, jadi operasi pembagian bilangan pecahan merupakan bagian paling terakhir dari materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk adik-adik yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan
bermanfaat bagi adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.